Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin semua yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi Universitas Islam Balitar. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Islam Balitar yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kampus dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa PGSD akan menyampaikan 4 hal mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Pada bulan Maret 2019 lalu, COVID sudah menyebar ke negara Indonesia. Banyak masyarakat yang gelisah karena dengan adanya virus ini mengakibatkan aktivitas masyarakat, guru, siswa, mahasiswa, dan dosen menjadi terganggu. Virus ini sudah banyak merugikan negara Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Persentase pendidikan sejak 2019 lalu turun drastis. Pemerintah menetapkan kebijakan belajar dari rumah atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran daring untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Media yang dapat digunakan oleh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen meliputi WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Ketiga, di sini saya akan menyampaikan dampak positif dan negatif pembelajaran daring bagi dosen dan mahasiswa. Dampak positif pembelajaran daring bagi mahasiswa antara lain: 1. Di rumah orang tua, mahasiswa dapat memantau pembelajaran daring secara langsung. Yang kedua, mahasiswa dapat mengkreasikan ide-idenya dalam pembelajaran daring ke dosen. Ketiga, dalam pembelajaran daring, mahasiswa dapat mengakses informasi dengan cepat. Keempat, jika tugas yang diberikan oleh dosen secara berkelompok, mahasiswa dapat membentuk kelompok belajar dengan siswa lain melalui grup WhatsApp dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dampak negatif pembelajaran daring bagi mahasiswa. Antara lain, pertama, jaringan yang tidak stabil saat pembelajaran daring berlangsung. Kedua, terbatasnya paket internet. Ketiga, mahasiswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Keempat, biasanya saat pembelajaran daring berlangsung, banyak mahasiswa yang tidak fokus karena sambil menjalankan aktivitas lain. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dampak positif pembelajaran daring bagi dosen. Antara lain, pertama, dosen dapat mengakses tugas-tugas yang dikirimkan mahasiswa melalui grup WhatsApp atau Google Classroom dengan mudah. Kedua, saat pembelajaran daring berlangsung, dosen dapat menjelaskan materinya secara ringkas ke mahasiswa dengan menggunakan PowerPoint. Ketiga, dosen dapat melihat dan menilai bagaimana keaktifan mahasiswa dalam hal membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan menanggapi suatu persoalan melalui Zoom atau Google Meet. Dan yang keempat, dosen dapat mengukur kedisiplinan mahasiswa dalam pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Kemudian, saya akan menyampaikan dampak negatif pembelajaran daring bagi dosen antara lain, pertama, waktu yang dipergunakan dosen
untuk menjelaskan materi kepada mahasiswa sangat terbatas, hanya sekitar 30 menit saja. Kedua, tidak menutup kemungkinan terjadi susah sinyal pada saat dosen menjelaskan materi. Ketiga, penyampaian materi dosen kurang optimal. Dan yang terakhir, dosen tidak bisa memprediksi pengerjaan tugas mahasiswa secara langsung. Keempat, dari perihal yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, kualitas pendidikan turun drastis. Pembelajaran menjadi kurang optimal. Yang awalnya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke mode daring atau online. Hal itu membuat guru, dosen, siswa, dan mahasiswa harus beradaptasi menggunakan telepon seluler untuk melanjutkan pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, sebagian belum bisa menggunakan telepon seluler. Yang menjadi hambatan di sini adalah terbatasnya paket internet dan susah sinyal. Di samping itu, dengan pembelajaran daring juga memberikan kita dampak positif. Salah satunya dapat memudahkan kita dalam mengirimkan tugas-tugas dan menjelaskan materi. Hadirin yang mengikuti acara ini, marilah kita bersama-sama memaksimalkan kegiatan pembelajaran daring agar tercipta pendidikan yang seimbang. Dan tak lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan. Jika ada kegiatan pembelajaran yang sifatnya tidak bisa dilaksanakan secara daring, maka gunakanlah masker saat hendak pergi ke kampus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.